Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini teman-teman sekalian semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah SAW, giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Qami'ah. Beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya sebulan. Ini sahabat semua, 630 orang luka semuanya. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa. Ada 2 anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. Apa 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lain ini. Ini anak muda ini, saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat. Gak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata. Udah sakit semua nih. Gitu kan? Baik. Habis sholat subuh teman-teman, turun perintah Allah. Ini 1 hari setelah perang Uhud. Ada perang namanya Hamrat Asad. Nama lokasi Hamrat Asad ini, nama lokasi Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah, semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada 2 orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini di riwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita nggak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan sampai tiba di depan Nabi SAW. Ada yang berdarah, ada yang ini, terutama 2 anak muda ini naik di atas kuda itu sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin, mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai luar biasa nih. Kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu? Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, 1 hari setelahnya di Hamrat Asad muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam.